Assalamualaikum, bosan puding yang itu-itu aja? Yuk kita bikin puding ala-ala orang kaya nih. Tapi dengan bahan yang ekonomis, rasanya nggak kalah enak loh. Anak-anak sampai orang dewasa malah jadi ketagihan, cocok jadi tambahan menu jualan. Siapkan satu bungkus agar-agar rasa coklat, ini kemasan 7 gram, langsung aja masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 saset Nutrija rasa coklat, masing-masing kemasan 20 gram, jadi totalnya 40 gram Nutrija rasa coklat. Campurkan dengan 1 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1500 ml air. Lalu aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata supaya serbuk agar dan nutrijelnya tidak ada yang menggumpal-gumpal atau bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan 6 saset creamer kental manis coklat. Tambahkan 100 gram coklat batang atau di sisi, langsung aja ya kita campurkan. Kemudian aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur rata, sampai kental manisnya benar-benar larut. Kalau sudah, masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih seperti ini, pastikan ya coklat batangnya benar-benar meleleh dan larut supaya nanti hasilnya tuh bagus ya. Nah, kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Sekarang kita siapkan dulu cup belimbing. Di sini aku pakai cup belimbing ukuran 75 mili dan di resep kali ini kita siapkan sebanyak 30 cup. Kemudian ambil 850 mili adonan puding. Untuk sisa pudingnya bisa kita tutup supaya nggak terlalu cepat padat. Langsung aja kita tuang 850 mili adonan puding ini ke dalam 30 cup sama rata. Lalu biarkan sampai padat. Selagi menunggu padat, langsung aja kita buat flanya. Siapkan 15 gram susu bubuk, di sini aku pakai merek Denkau. Campurkan dengan 2 sendok makan tepung maizena, lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, kemudian masukkan 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 1 saset kental manis putih. Tambahkan seperempat sendok teh pasta vanila. Kemudian aduk sampai tercampur rata, lalu masak sampai mendidih sambil terus diaduk ya. Nah, ini kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih dan kental seperti ini. Kalau sudah, bisa dimatikan api kompornya, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk. Kita tunggu sampai flanya benar-benar dingin ya. Puding pun sudah padat tapi yang nggak terlalu padat banget, ini masih lembek sedikit karena masih sedikit hangat. Langsung aja kita congkel bagian tengahnya untuk nanti bisa kita isi fla. Nah, kalau sudah ini sisanya bisa kita simpan dulu ke dalam mangkuk dan untuk sisanya nanti bisa kita masak lagi ya. Untuk nyongkelnya, di sini aku pakai sendok plastik bebek seperti ini karena bagian ujungnya itu tajam. Jadi saat kita congkel tuh mudah ya teman-teman dan hasil lubangnya itu agak besar. Kalau teman-teman gak punya juga bisa pakai sendok biasa ya. Fla vanila pun sudah dingin, langsung aja kita masukkan ke atas pudingnya. Kita isi ya tiap lubang di pudingnya. Isi fla vanila sampai memenuhi lubang. Misalnya agak munjung nggak apa-apa ya teman-teman, nggak ngaruh. Nanti bisa kita tutup sama adonan puding coklat selanjutnya. Aduk-aduk lagi fla vanila supaya permukaannya tidak kering, kemudian masukkan ke lubang pada puding.
Sudah terisi semua, fla vanilanya masih sisa sedikit lagi seperti ini. Balik lagi ke sisa adonan puding coklatnya, ini kita masukkan potongan-potongan puding tadi. Ini kita masak kembali sampai benar-benar mendidih. Sudah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian masukkan separuh dulu ke dalam gelas takar, kemudian masukkan ke dalam cup. Ini cara nuangnya supaya fla vanilanya itu enggak berantakan. Ini bisa kita tuang satu titik aja ya atau searah seperti ini, dan kita tuangnya itu di pinggir-pinggir cupnya seperti ini. Tuang dari pinggir cupnya seperti ini supaya fla vanilanya nggak goyang-goyang dan bisa tertutup. Nah, seperti hasilnya, jadi bisa tertutup ya fla vanilanya. Dan ini kita lakukan cara ini sampai selesai. Supaya lapisan puding coklat di bawah nempel nantinya sama lapisan puding di atas, kita tuang larutan puding ini selagi panas ya. Jangan hangat-hangat supaya nanti lapisannya itu benar-benar nyatu gitu ya teman-teman. Jadi kita tuang lapisan puding ini atau adonan puding ini selagi panas. Selesai dituang semuanya, biarkan di suhu ruang minimal selama 2 jam sampai benar-benar padat. Setelah dibiarkan selama 2 jam di suhu ruang, puding pun sudah padat. Nah, untuk jualan bisa kita tutup ya menggunakan tutup cup seperti ini. Sebelum dinikmati bisa kita simpan dulu di dalam kulkas karena enak banget dimakan dingin-dingin. Nah, di sini aku mau tunjukin untuk fla vanila di tengahnya. Ini kita pindahin dulu ke dalam piring kecil. Nah, langsung aja nih aku potong dulu menggunakan pisau. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, terlihat ya, fla vanilanya tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Dan saat aku sendokin, untuk lapisan pudingnya pun menyatu sempurna. Tidak patah sama sekali ya, teman-teman. Dan rasa pudingnya pun Masya Allah enak banget. Cocok banget deh sama fla vanilanya yang gurih. Enak banget, teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal kurang lebih Rp40.600 jadi 30 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp1.353. Kita bisa jual mulai dari harga 2 ribuan sampai dengan 2.500-an atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.